Keleng- Kelengkungan suatu kurva ya, kelengkungan. Kita tahu T besar itu adalah vektor singgung satuan ya. Ini ya, gambarnya. Nah, nanti kita bisa mencari kelengkungan setiap titik ya pada kurva tersebut atau pada lintasan. Jadi kalau lintasan itu dia pasti ada arahnya, ya. Tergantung nanti arah T itu tergantung dari arah lintasannya ya. Kalau dari kiri ke kanan berarti arah T-nya sini ya. Kalau dari kanan ke kiri yang ini mungkin. Oke. Nah, dari vektor singgung satuan ini kita bisa mencari kelengkungan sebuah kurva atau sebuah lintasan ya. Ini teorema ini udah kita bahas. Tinggal, nah ini. Jadi kelengkungan itu sebetulnya adalah perubahan eh, dari vektor singgung satuan normnya tapi terhadap eh, lajunya ya, laju dari kurva tersebut yaitu ds per dt. Itu kelengkungan. Jadi skalar ya, kappa itu skalar, bukan vektor. Atau kita hitung melalui norm dari dt per ds ya. Nah, ini t-nya kan fungsi terhadap t kecil ya, s-nya juga fungsi terhadap t kecil. Sehingga nanti t fungsi terhadap s itu merupakan fungsi komposisi ya. Jadi kalau diturunkan itu nanti bisa kita punya dt per dt kecil dikali dengan ds dt kecil per ds ya, atau d 1 per ds per dt ya. Sehingga kapaknya itu adalah dt per dt kecil dibagi dengan ds per dt ya. Norm ds per dt ini skalar atau norm dari kecepatan ya, atau dari r aksen. Oke. Nah, ambil contoh kelengkungan dari sebuah lingkaran. Kalau lingkaran pasti di setiap titiknya sama kelengkungannya, ya, yaitu seper A, A-nya jari-jari lingkarannya. Nah, bagaimana buktinya? Ya, kita definisikan dulu fungsi vektor lingkarannya, yaitu X-nya kan A cos T ya, Y-nya A sin T. Karena kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan akan sama dengan A kuadrat, yaitu lingkaran yang berjari-jari A. Oke, ini fungsi vektor lingkarannya. Kemudian kita cari T-nya ya. Mencari T itu adalah kan vektor singgung satuan, berarti ini diturunkan dibagi normnya ya. Nah, turunkan ini, terus hitung dulu normnya, atau norm itu kan ds per dt ya, ya skalar ya. Norm dari R aksen itu ds per dt atau skalarnya. Kalau di kecepatan berarti lajunya dia. Nah, sehingga akar dari negatif A sin kuadrat tambah A cos kuadrat itu sama dengan A ya. Karena yang ini kan menjadi A kuadrat. Akar dari A kuadrat ya. Tapi ini non negatif ya. Sehingga kita punya T-nya itu kan R aksen dibagi normnya ya. Ini normnya terlalu kebanyakan ya. Ini hapus satu nih. R aksen dibagi dengan norm dari R aksennya. R aksennya kan ini negatif A sin TI. Ini turunan dari A cos T ya. Negatif A sin TI. Yang ini plus A cos TJ. Turunan dari A sin T. Oke. Ini R aksennya dibagi norm dari R aksen kan A ya. A. A-nya kita bagi ini menjadi negatif sin TI ditambah cos TJ ya, cos TJ. Ini adalah T-nya. Kemudian cari turunkan lagi T aksen berarti ya. Karena kan kita punya kappa itu kan norm dari T aksen dibagi dengan norm R aksennya.
Jadi T ini, yang ini T-nya turunkan lagi, kita peroleh turunan dari negatif sin T adalah negatif cos T, turunan dari cos T adalah negatif sin T. Ini vektor, masih vektor ya. T aksen itu vektor. T juga kan vektor ya. Nah, kita cari normnya, berarti akar dari negatif cos T kuadrat ditambah negatif sin T kuadrat. Didalin adalah satu. Sehingga kapaknya adalah norm T aksen itu satu, norm dari R aksen adalah A. Jadi satu per A. Jadi eh, apa atau kelengkungan lingkaran itu di setiap titik sama, yaitu satu per jari-jarinya. Nah, semakin jari-jarinya besar, maka kelengkungannya itu akan semakin kecil ya. Kita bisa lihat. Sehingga akan mendekati nol kalau jari-jarinya sangat besar. Sehingga bumi kenapa seperti datar? Karena kan jari-jarinya sangat besar ya. Jadi hampir datar dia. Oke, ini ilustrasinya. Nah, ini ada kemarin membuktikan gangguan garis ya. Oke, ini ada buktinya, silakan dipelajari. Nah, sekarang kalau kelengkungan di tiap titik beda. Misalkan kita punya eh, lintasannya itu kurvanya adalah y sama dengan seperempat e kuadrat. Ini berarti parabola ya. Tapi x-nya bergerak dari 0 sampai 4. Kita ingin mencari kelengkungan di titik 0, 2, 4. Ya. Nah, cari fungsi vektornya dulu. Berarti kalau kita ambil parameternya, persamaan parameternya, misalkan x-nya t atau x-nya 2t boleh. Boleh 2t, boleh t ya. Nanti yang bedanya di t-nya nanti. Kalau t-nya, kalau x-nya 2t, berarti y-nya adalah t kuadrat. Y-nya adalah t kuadrat. Ya, dari mana? Ya, substitusikan aja. X-nya 2t kan jadi 2t kuadrat, jadi 4t kuadrat ya. Nah, 4 dikali seperempat kan 1. Jadi t kuadrat. Jadi y-nya t kuadrat. Berarti fungsi vektornya adalah ini. 2ti plus t kuadrat j. X-nya 2t, y-nya t kuadrat. Turunkan, turunan dari 2t. Kemarin turunan dari 2t adalah 2 ya. Turunan t kuadrat 2t. Kemudian cari normnya. Norm dari 2 kuadrat ditambah 2t kuadrat. Jadi empatnya bisa kita faktorkan jadi 2 akar 1 plus t kuadrat. Oke, ini ds per dt. Lajunya ya. Kalau r aksen kecepatan. Normnya berarti lajunya. Kalau t-nya waktu ya. Kemudian kita cari fungsi t-nya ya. Fungsi t-nya itu adalah r aksen dibagi normnya kan. Ini kelebihan normnya. Hapus saja satu. R aksennya adalah 2TI plus T kuadrat. Sorry. 2I plus 2TJ kan. Ini R aksennya. Ini R aksennya. Dibagi normnya adalah ini. Nah ini. Duanya bisa kita coret. Sehingga kita punya T-nya adalah ini. Kemudian cari T aksennya. Berarti kan X-nya adalah satu X aksennya ya. Mungkinnya ini. Sorry. T aksennya turunkan dari satu per akar satu plus T kuadrat. Turunannya adalah berarti kan satu plus T kuadrat pangkat negatif setengah ya. Berarti turunannya adalah negatif setengah dikali dengan dalam kurung satu plus T kuadrat dikurangi
satu berarti min min setengah ya. Min setengah kali kalikan dengan turunan dari satu plus t itu kuadrat jadi 2t. Jadi 2t ya. Jadi min setengah negatif setengah kali 2t berarti t negatif t dibagi dengan turunan tadi ini ya, negatif setengah dikurangi satu berarti negatif 3/2 berarti dikebawahkan jadi 3 pangkat 3/2 ya. Nah demikian juga sama ini yang t per akar satu plus t kuadratnya diturunkan juga pakai rumus U per V ya. Hasilnya ini. Nah kemudian cari t aksen di titik 02 dan 4 ya. 02 dan 4 ya. Oh, 02 02 saja ya. Hasilnya sama 4 harusnya. T aksen di 0 berarti mana? T-nya 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Berarti ini 1, ini 1, ini 1 ya. Jadi J. Oh ya, ini 1 ya. T aksen satunya ini 1, berarti 1/1 plus 1, 2 ya. Berarti 2 akar 2 ini. 1/2 akar 2 negatif. Ini kalau 1 ini akar 2, ini 1/akar 2, 1+2. 1/1, 2. Jadi kita peroleh yang di T aksen 1 negatif 1/2 akar 2 I plus 1/2 J. Sama. Demikian juga yang di T aksen 2 sama ya. Berarti T-nya ganti dengan 2. Dan seterusnya kita cari juga norm dari R aksen di titik 0, 1, 2 ya. Kita peroleh ini. Di titik 0 dia 2 normnya. Di 1 dia 2/2, di 2 dia 2/5. Sehingga kita peroleh kelengkungan di titik 0 itu adalah setengah. Ya. Yaitu T aksen 0 yaitu J. Normnya 1 berarti dibagi norm dari di 0 di 2 setengah. Ya. Demikian juga di kelengkungan 1 dan 2. Ya. Titik ini. Berarti di titik ini dia. 1, ini di 1, ini di 4. 0 ya. 1 itu di sini, ini 2 di sini. Jadi kelengkungan di 0 dia itu setengah. Kelengkungannya di 1 dia eh, berapa? 0,08 lebih tentunya akan lebih landai ya. Semakin dia akan lebih landai di 1 ya. Semakin kecil ya kelengkungannya. Kalau parabola itu. Justru terbesarnya ada di 0 ya. Itu setengah. Oke, itu contoh. Berikutnya teorema 2.4 kelengkungan itu di R2 khususnya bisa juga kita cari pakai rumus ini ya. Nomor 1. Ini kalau kita punya X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Tinggal turunkan aja X aksen, X double aksen, demikian juga Y aksen yang Y double aksen. Nanti kita masukkan ke rumus ini. Nanti diperoleh langsung. Jadi nggak perlu pakai norm dari T aksen dibagi R aksennya. Cukup pakai rumus ini. Bisa ya. Jadi contoh yang tadi bisa pakai rumus ini. Lebih cepat. Kalau misalkan bisa juga pakai rumus yang nomor 2 ya. Kalau dalam bentuk Y nantinya. Fungsi terhadap X. Ya. Ini bisa pakai rumus ini. Jadi cukup kita mencari Y aksen dengan Y double aksennya saja. Ya. Nah, buktinya pelajari sendiri. Contoh, kalau kita punya lintasan yang X sama dengan 4 cos T, Y-nya sama dengan 3 sin T, ini berarti dia apa ya? Elipsoid ya.
lebih elip ya, bukan elip, sorry, elip ya. Lintasnya yang berupa elip. Oke, cari ya. Kalau kita pakai rumus yang nomor satu ya, berarti cari X aksen, X double aksen, dan Y aksen, Y double aksen. Oke. Nah, oke. Nah, contohnya tadi mana? Nih ya, Y-nya T kuadrat, X-nya 2T. Turunkan Y, Y aksennya 2T ya. Berarti Y double aksennya 2. X-nya turunkan 2, Y double aksennya 0. Di titik satu. Ini kenapa begini? Bentar. Oh, ini kalau mau pakai nomor 2 ya. Nomor 2. Ini kan X-nya setengah X ya. T-nya T kuadrat. Berarti ini T-nya kan T-nya ganti dengan setengah X. Berarti sama dengan seperempat X kuadrat. Nah, kalau ini pakai rumus yang nomor 2 ya. Kalau ini rumus yang nomor 2. Kalau mau pakai rumus yang nomor satu, ini cukup aja ini diturunkan ya aksen, kemudian ya double aksen, ini juga ya. Baru kita bisa pakai nomor rumus satu. Hasilnya sama, yaitu sepersembilan akar enam. Untuk di titik 2 ya, di X-nya sama dengan 2. Ini sepersembilan akar enam. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada mengerti berarti. Coba kerjakan dulu yang nomor satu. A, A dengan D ya. Nomor satu A dengan D. Terus nomor duanya A dengan D juga. Ya, silakan. Satu AD, dua AD. Hmm.
Ya, yang dipanggil eh, menjelaskan ya hasil pekerjaannya. Ini yang ngambil 26. Kalau Kuro itu siapa? Kuro itu siapa sih? Silakan nomor satu A. Nggak ada berarti ya Kuro. Tiara Dewi nggak ada juga. Kuro kamu nomor satu A. Kenapa ininya voice-nya hmm, nggak bisa unmute? Gimana maksudnya? Keluar dulu ini Kuro. Kamu keluar dulu, kemudian masuk lagi, tapi speakernya nanti diklik ya. Maharani kalau nggak ada tadi Anissa Dewi. Maharani ada. Ada kemana nih? Berarti saya tulis nggak masuk ya. Anissa Dewi sama Maharani. Oke, Zaidan ada. Ada Pak. Nomor satu A. Oh, baik Pak. Untuk ininya dikirim ke grup Pak fotonya. Ya. Nggak bisa share game langsung. Saya ngerjainnya di kertas Pak. Ya di foto aja, di scan gitu. Baik Pak.
Untuk soal nomor 1A, soalnya ST sama dengan T kuadrat I sama dengan TJ. Di Untuk besar dikit deh. Ya udah. untuk T sama dengan 1. Pertama kita turunkan T kuadrat plus TJ-nya menjadi 2TI plus J. Kemudian disubstitusikan T sama dengan satunya ke dalam persamaan menjadi 2I plus J. Lalu dicari vektor satuannya. eh, dua, dua kuadrat ditambah satu kuadrat, kemudian diakarkan, didapatkan hasilnya 5. Kemudian Akar lima dicari akar 5. itu apa itu? Akar lima itu. Akar 5 vektor ini Pak, satuannya. Wah, masa? Eh, vektor satu. Itu bukan vektor lagi. Salah. Um, Kan norm itu. oh iya, Norm dari R aksen kan? oh iya, Di titik satu. Di titik satu tapi di T sama dengan satu. oh, Betul. oh, Ya. kemudian dicari T1-nya dengan P1 dibagi norm P1 didapatkan hasilnya 2 per akar 5i ditambah 1 per akar 5j. Ya. Oke. Udah. Sudah, Pak. Ya udah. Jadi TI, T itu apa berarti di situ T? T itu apa sih? T besarnya itu apa? Yang 2 per akar 5i plus 1 per akar 5j itu apa berarti itu? Hmm. Nggak tahu. Ya kan? Iya, Pak. Jadi T-nya itu apa? T itu Eh, um, lihat aja coba. T, oh, T itu kan R aksen dibagi dengan norm R aksen. norm Apa berarti itu? vektor satuan tangannya, Pak. Hmm? Apa? Eh, Vektor singgung satuan. Kan R aksen tuh vektor singgungnya di titik. um, Kalau dibagi normnya, jadi panjangnya di satu. Jadi vektor singgung satuan itu. iya, Gitu ya. iya, Pak. Oke. Jadi harus nggak cukup apa namanya bisa ngitung doang. Jadi dan Hmm, oh iya, harus tahu maknanya apa gitu. Oke ya, ya cukup. terima kasih, Pak. Next, berikutnya Rani, Rani, Rani ada Rani, ini ada tidur kayaknya ini. Ya udah, kalau nggak ada, kita lanjutkan aja ya. Biarin pada tidur aja. Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan ke vektor B normal ya. B normal. Nah, jadi dari vektor singgung satuan T ya, eh, dan vektor normalnya N ya, T besar, N besar. Nah, kita bisa mencari vektor basis baru ya selain IJK ya, yang panjangnya satu sama ya. Kan kalau IJK vektor yang saling tegak lurus panjangnya satu ya. Nah, nanti di sini kita juga bisa mencari vektor basis yang lain yaitu B, T dengan N ya. Jadi vektor B normal B, kemudian vektor singgung satuan T, dan N nih vektor normalnya. Oke, kita berangkat dulu dari vektor T ya. Oke, jadi dari vektor T, yaitu vektor singgung satuan yang ini, kalau kita turunkan terhadap T, berarti kan dt per dt ya. Dt besar per dt kecil. Gitu. Ini akan tegak lurus terhadap T ya. Karena kan T-nya vektor singgung satuan. Kita tahu T aksen di teorema 2.3 bahwa T aksen itu tegak lurus dengan T. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari vektor normal karena nanti vektor normal itu harus tegak lurus terhadap T ya, vektor normal. Nah, bisa kita cari berdasarkan contoh 2.23, 2.24 gitu. Nah, nanti gambarannya begini. Vektor normal itu kita bisa cari dari T aksennya. Karena T aksennya vektor singgung ya. Nah, vektor normalnya itu yang tegak lurus terhadap T ya. Itu yang arahnya ke dalam kurva ya, ke cekungannya, ke kurva yang cekung ya. Misalnya kalau cekungnya ke bawah dia berarti n-nya arahnya ke dalam ya. Kalau cekungannya ke atas berarti n-nya ke atas dia. Nah, itu arah n itu situ ya. Nah, supaya panjangnya satu berarti kan dibagi dengan norm T aksennya. Karena tadi T aksen itu tegak lurus dengan n ya. Kemudian agar panjangnya satu berarti bagi dengan norm T aksennya. Berarti ini adalah n, di mana n ini tegak lurus terhadap T. Ya. Misalkan T aksennya tidak nol ya, bukan vektor nol. Nah, dari sini kita peroleh vektor n ya. Jadi n kita definisikan sebagai T aksen dibagi dengan norm T aksennya. Nah, nanti dari sini juga sebetulnya mencari kappa bisa juga menggunakan vektor normal ya, n ya, yaitu di persamaan 2.6 ini. Ini kappa. Kenapa kappa dari mana kappa? Kappa itu kan T aks norm dari T aksen atau dt per ds ya. Eh, itu kan dt T aksen ya. Norm dari T aksen dibagi dengan ds per dt ya. Itu eh, kappa kan. Jadi yang ini kappa. Ini normnya kan, normnya. Ini kan kappa ini. Berarti eh, kappa dikalikan n itu. Karena kappa itu kan skalar ya. N ini vektor. Itu sama dengan dt per ds ya. Dt per ds. Jadi turunan t terhadap s tapi ini ya. Dt per ds. Oke. Nah,
B-nya kita konstruksi melalui T cross N. B-nya itu T cross N. Sehingga nanti kita peroleh vektor B, T dengan N itu adalah vektor yang ortogonal ya, saling tegak lurus dia. Yang panjangnya satu. Kenapa B panjang satu? Karena T itu normnya kan satu, N juga normnya satu. Maka norm dari B juga satu. Ya. Nah, kenapa B dengan T tegak lurus? Nah, kita tahu T cross N itu adalah hasilnya vektor yang tegak lurus terhadap T dan juga tegak lurus terhadap N. Ya. Itu di definisi cross product ya, perkalian silang. Hmm. Nanti ilustrasinya begini. Hmm. Ya, ini kan T-nya ini kan ya, vektor singgung satuan ya. N-nya yang ke arah lengkungan dalamnya. Ini N. Kemudian kita buat bidang yang melalui T dengan N. Maka B-nya itu kan T cross N. Ya. Berarti B, T, T cross N, T cross N. Berarti arahnya ke atas dia, B-nya itu. Nah itu ya. Nah B, T, N itu berarti kan vektor basis ya. Karena ortogonal. Ya. Jadi semua vektor nanti bisa disajikan dalam bentuk vektor BTN. Kira-kira begitu ya. Hmm. Itu ilustrasinya. Nah, BTN ini juga eh, yang bidang yang melalui T dengan N itu kita sebut dengan bidang osilasi dia. Bidang osilasi. Ya. Oke, ambil contoh, tentukan bidang osilasinya ya. Misalkan kita punya lintasan ini, X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Berarti dia lingkarannya. Eh, em, Helik ya, sorry. Z-nya kan T. Ini di R3 ya. Berarti helik dia. Tentukan persamaan bidang osilasinya di titik V ya. Kita cari R aksennya. Berarti R aksen itu X aksen ya. Berarti negatif 2 sin T. Ini Y-nya jadi turunan 2 sin T. Berarti 2 cos T ya. Kemudian Z-nya kan T. Diturunkan terhadap T jadi satu. Ini R aksennya. T-nya berarti dibagi normnya kan. Dibagi norm dari R aksen. Berarti ini kuadrat jadi 4 sin kuadrat. 2 cos T kuadrat jadi 4 cos kuadrat T tambah satu kuadrat. Satu. Ini jadi 4 kan ini. 4 tambah satu 5. Berarti akar 5 dia. Akar 5. Berarti T-nya 2 min 2 sin T per akar 5. Ditambah 2 cos T per akar 5. Ditambah T 1 per akar 5 ya. Ini T-nya. Kemudian turunkan lagi terhadap T. T aksennya. Turunan dari ini adalah negatif 2 per akar 5 cos. Yang ini negatif 2 per akar 5 sin. Turunan 1 per akar 5 nol. Oke, normnya, sorry, vektor normalnya berarti yang tegak lurus terhadap T ya. Jadi si T aksen ini dibagi dengan norm T aksen. Itu adalah N ya. Norm dari T aksen itu adalah akar dari 4 per 5 atau 2 per akar 5. 2 per akar 5. Sehingga di titik V, cos V berapa? Nol ya. Sin V 1. Eh, cos V 1 harusnya ya. Salah ini. Yang ini justru nol nih.
sorry, berarti T ya, T-nya ya, T itu yang ini berarti ya. T-nya yang ini nol, ini nol ya, nol, ini min 2 per akar 5 ya betul, ini 1/5 akar 5, oke, ini T di V ya, N-nya ini nol, ini satu, kan cos V kan negatif satu, berarti negatif satu, ini nol, ini nol, ini T-nya, ini N-nya. Nah, bidang osilasinya yang mana? Berarti cari dulu B-nya berarti kan. Cari dulu B-nya. B itu kan T cross N ya. B-nya T cross N. T-nya adalah ini, N-nya adalah ini ya. Nol, negatif 2 per akar 5, 1 per akar 5 ini T-nya, ini N-nya. Berarti B-nya itu 0, koma, hmm, ini kalau J-nya berarti ini 0, ini 0. Berapa nih? Pada J, oh ini. 1 dikali 1 per akar 5. Oke. Kalau terhadap I 0 ya. Terhadap K, oh ini. Plus 2 per akar 5. Oke, ini B-nya. Berarti arah yang I-nya atau itu adalah 0. Arah sumbu X-nya ya. 0. Arah sumbu Y-nya 1 per akar 5. Arah sumbu K, Z-nya. Ya Z-nya 2 per akar 5. Hingga ini 0. X dikurangi negatif 2 ya. Bagaimana negatif 2 itu karena T-nya V ya. Kalau T-nya V berarti 2 cos V kan negatif 2. Berarti X dikurangi negatif 2. Jadi X plus 2. 0. Kemudian arah sumbu Y-nya 1 per akar 5. Y dikurangi 0. Kenapa 0 ini? Karena kalau T-nya sebenarnya V, Y-nya itu 0 kan. Oke, 0. Kemudian 2/5 untuk Z, arah sumbu Z 2/5, 2 per akar 5 dikali Z dikurangi V. Kenapa V? Karena Z-nya kan sama dengan T. T-nya di V ya. Nah, cari sehingga kita peroleh persamaan bidang osilasinya Y plus 2Z sama dengan 2V. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini B-nya yang merah, N-nya yang arahnya ke lengkungan ke dalam, T-nya vektor singgung satuan gitu. Ini di titik V ya. Bidang osilasinya yang warna apa ya? Arsiran gelap ya. Ini. Dia bidang osilasi ini eh, memuat vektor N dengan T ya. Vektor dengan T dengan N. Jadi bidang dari apa ya? Yang B-nya itu normal ya. Vektor normal terhadap bidang osilasi sebetulnya gitu. Nah, itu BTN. Jadi BTN ini adalah vektor basis yang baru ya selain IJK gitu. Jadi berdasarkan dari vektor singgung satuan, kemudian vektor normalnya dan vektor binormal. Ini B itu binormal. Hasil kali silang antara T dengan N. Jadi B itu dikonstruksi dari vektor T dengan N. Nah, sedangkan N dikonstruksi dari vektor T. Ya. Oke, contoh yang lain bisa dipelajari sendiri ya. Silakan. Ini caranya untuk mencari vektor B, T, dan N. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, saya kasih tugas. Ya, tugasnya Anda itu ada nomor 6, 8, nomor 6, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Itu tugasnya. 6, ini ya 6, 7, 8. Dikumpulkan pas UTS ya. Dikumpulkannya pas UTS. Berarti Anda ditulis di kertas bergaris boleh. Jelas ya? Jadi nomor 6, 7, dan 8. Jelas. Oke. Jadi untuk hari ini eh, penjelasannya udah cukup. Berarti sampai BTN. Nah, selebihnya Anda belajar sendiri melalui soal-soal yang ada di buku itu. Nah, UTS-nya, bahan UTS-nya itu sampai kapak, sampai kelengkungan lintasan ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Adik, mana adik? Iya, Pak. Yang nggak masuk siapa deh? Yang nggak masuk, tadi ada sempat ini, Pak. Beberapa. Nanti di ini di WA aja. Baik, Pak. Kalian dicek yang minggu kemarin sih. Takutnya ada yang salah tuh. Yang Baik, waktunya ya dicek lagi. Kalau saya salah nanti dikasih kasih tahu. Barangkali ada yang tidak masuk, saya masukkan, atau yang masuk saya coret nggak masuk gitu ya. baik, Pak. Oke. Ya cukup untuk hari ini. Anda belajar barusan sampai vektor BTN, tapi UTS-nya cukup sampai kappa ya. Berarti dari perkalian dari pengertian vektor, kemudian perkalian titik, perkalian silang, di situ ada teorema-teoremanya juga, atau aplikasi ke geometri. Nah, terus sampai limit turunan ya, integral fungsi vektor, eh, terakhir kappa ya, kelengkungan. Oke, itu Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. ya silakan. Berarti kalau untuk tanggal fixnya UTS itu kapan, Pak? Tanggal apa? Tanggal fix UTS-nya kapan, Pak? Kan kalau minggu depan udah hari raya ya, Ya, berarti seminggu setelah hari raya kan? tanggal 7 atau, Pak? Ah, kok tanggal 3 sih? Tanggal 7, tanggal 7. Tanggal 7 mungkin. Ya, Mm-mm. Tanggal 3 mah masih hari raya tuh gimana sih? Emang mau masuk gitu? enggak, Pak. Iya. Oke, tanggal 7 ya berarti ya? Iya, tanggal 7. Iya, UTS-nya. tapi Pak, Hah? saya dapat info. Ya. Tanggal 7 tuh masih cuti ini, Pak. Cuti Lebaran, Ah, masa kalau nggak malah salah. jadi teh. Bener gitu? Ya, kalau nggak salah banyak di berita di Google mah, Pak. Tapi Ya belum kalau ada berita itu di berarti sini. minggu depannya lagi gitu. Oh, berarti tanggal 14 berarti apa ya? Hmm. Kalau masih cuti ya. Siap, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup, Eh, Pak. jangan lupa tugasnya dibawa itu pas UTS-nya. Baik. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluar. Terima kasih, Pak.